الفاتحة والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: ولهذا تجد عموم مجالسه صلى الله عليه وسلم وعموم أنشطته التي كان يقوم بها في أسفاره كمثل ذهابه إلى الحج وغيره، تجد مراحل العمر كلها موجودة معه. وتجد في مسجده في الصلوات يأمر بالصف فيقام، فيكون فيه رجال بالغين صبيان ونساء يرتبهم كل واحد وراء الآخر. Di sini Al-Habib Umar berkata, "Walihada tajidu umum majalisihi sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena itu, engkau bisa lihat umumnya majelis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa majelisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa umuma anqitatihi, dan secara umum kegiatan-kegiatan baginda Rasulullah allati kana yaqumu biha fi asfarihi, yang beliau dirikan, yang beliau laksanakan dalam bepergiannya, kamitsli dhahabi ilal haji, seperti berangkatnya beliau untuk berangkat haji, wa ghairihi, dan lainnya. Tajidu marahil umr, di situ engkau bisa lihat ada strata usia. Jadi kalau misalnya kita lihat perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kegiatan-kegiatan beliau dalam berdakwah, di situ ada berbagai macam jenis, ya. Jadi kita lihat kulluha maujudatun ma'hu, yang semuanya ada di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tuanya, ada yang mudanya, ada lakinya, ada perempuan. Kita lihat, coba kita lihat sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasulullah banyak. Dan atau ketika kita melihat sejarah Rasulullah yang ringkas, itu ada di dalam ungkapan-ungkapan mereka para ulama dalam memberikan ungkapan tentang sejarah Rasulullah, itu ada di maulid-maulidnya mereka, pembacaan maulid mereka. Karena memang inti dari pembacaan maulid itu kan sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukhtasarah, yang ringkas. Kalau misalnya kita mau baca dengan banyaknya, banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dalam sejarah apa yang telah dikatakan oleh mereka para ulama, itu sangat banyak. Ada sirah nabawiyah, ada bahjatul mahafil, ada al-insanul kamil, banyak itu sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajidu fi masjidihi fi sholawati, engkau juga bisa lihat di masjid baginda Rasulullah dalam keadaan salat-salat nih, salat-salat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, dan isya, subuh. Kita lihat ya'mur bis-shaff, beliau selalu untuk memerintahkan untuk selalu memenuhi shaf pertama terlebih dahulu. Shaf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini kan artinya kepedulian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai macam keadaan. Baginda Rasulullah selalu dalam keadaan peduli dan teliti. Lihat di shaf pertama, kira-kira sudah benar atau belum. Kemudian diajarkan orang-orang yang ada di shaf pertama untuk melihat
yang di saf kedua. Kemudian orang-orang yang di saf kedua diajarkan pula untuk melihat yang ada di saf ketiga. Ini kecerdasan dan betapa kepedulian baginda Rasulullah SAW secara mendetail. Lihat dalam perangnya, lihat dalam keadaan bepergiannya, lihat dalam keadaan beliau memberikan makanan kepada kuda atau kepada onta atau kepada kambing dan atau binatang-binatang yang lain. Coba lihat betapa dekatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan keluarga dan para sahabatnya. Fayakunu fihi, di sana kita jumpai di setiap kegiatan-kegiatan baginda Rasulullah ada apa? Rijal, ada orang-orang tua. Banyak orang-orang tua kita lihat. Kalau misal kita lihat banyak generasi-generasi yang seumuran atau setidak-tidaknya hampir seumuran dengan Al-Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Imam Abu Ayyub Al-Ansari dakwahnya sampai bahkan keluar dari kota Mekah, keluar dari kota Madinah, yang pada akhirnya beliau ke daerah Turki, beliau dakwah di sana, yang pada akhirnya beliau meninggal dan kemudian dikuburkan di sana. Artinya mereka para sahabat baginda Rasulullah, mereka yang mereka lihat adalah baginda Rasulullah. Keluarga baginda Rasulullah yang mereka lihat adalah baginda Rasulullah. Para tabi'in, para tabi'in terus yang mereka lihat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada fihi rijal, ada orang-orang tua balighin, orang-orang yang sudah baligh. Artinya ada yang sudah baligh, berarti ada juga subyan, juga ada anak-anak kecil, wanita, dan ada anak-anak perempuan, ada orang-orang perempuan. Tapi dengan komplitnya yang mengikuti baginda Rasulullah, dengan komplitnya orang yang ada di sekitar baginda Rasulullah, tetap Rasulullah mengarahkan kepada mereka satu persatunya, dan semuanya terdisiplinkan. Rasulullah memberikan disiplin, kemudian mereka, para keluarga dan para sahabat Rasulullah betul-betul disiplin betul-betul tinggi mereka kedisiplinannya. Yurattibuhum kullu wahidin wara'al akhar. Baginda Rasulullah menartibkan mereka satu dengan lainnya secara bergantian, bergiliran. Ditartibkan ini, ditartibkan itu, ditartibkan ini, ditartibkan itu. Berikutnya, ini bisa jadi orang sebagai pimpinan besar tidak mau untuk langsung menartibkan satu persatu. Yang ada bahkan nyuruh, udah tartibkan ini, tartibkan ini, tartibkan ini. Yang pada akhirnya berapa banyak akhirnya berbagai macam urusan berantakan semuanya. Persis apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Jika satu urusan diberikan kepada orang yang bukan layaknya, orang yang bukan ahlinya, ila ghairi ahli, yang bukan ahlinya, bukan layaknya, fantadhir sa'ah, maka tunggulah kehancuran. As-sa'ah di sini merupakan pemahaman kiamat yang diartikulasikan sebagai hancuran. Hancurnya kalau misalnya segala urusan diberikan bukan pada ahlinya. Jadi ini betul-betul baginda Rasulullah mengajarkan kepada sahabat disiplin, disiplin keilmuan, disiplin tingkah laku, disiplin segala-galanya. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hajjatil wada'i, dalam haji wada. Ini kita lihat. Haji wada'nya baginda Rasulullah yang disebut dengan haji wada', haji terakhir. Karena memang di tahun berikutnya baginda Rasulullah sudah dibakti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan hajjatul wada'. Haji terakhir. Haji perpisahan, wada', perpisahan. Kana al-afal wa shababu wal kuhul wa syuyukhul kubaru mawjudin ma'ah. Mereka anak-anak kecil, pemuda, orang-orang tua, orang-orang yang sepuh, itu mereka berkumpul menjadi satu. Dalam keadaan haji wada'nya baginda Rasulullah, ada lelaki, ada perempuan, yang tua, muda, semuanya berkumpul jadi satu. Tapi baginda Rasulullah memberikan arahan kepada semuanya tanpa kurang. Sampai-sampai satu di antara mereka mempunyai pemahaman, Rasulullah peduli betul sama saya. Yang lain juga, Rasulullah peduli betul sama saya. Yang lain juga berkata, Rasulullah peduli betul kepada saya. Jadi masing-masing mereka para sahabat mempunyai pemahaman tersendiri, mempunyai keindahan tersendiri tentang Rasulnya, tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak kalau misalnya kita lihat murid-murid
mempunyai kesan tersendiri dari gurunya. Ya, ini kesan tersendiri. Seakan-akan guru hanya mempedulikan kepada dia. Padahal guru mempedulikan bukan hanya dia saja, banyak semuanya. Tapi sampai ada di dalam hati sang murid, seakan-akan guru hanya peduli kepada saya. Sebegitulah mereka para sahabat. Mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in, seakan-akan baginda Rasulullah betul-betul peduli kepada saya, memperhatikan kepada saya. Padahal di sisi lain juga baginda Rasulullah peduli dan memperhatikan kepada yang lain. Saking cermatnya, saking indahnya kepedulian baginda Rasulullah kepada mereka para sahabat, sampai-sampai mereka berkata seperti itu. Kalau tidak secara optimal kepedulian baginda Rasulullah, tidak mungkin mereka para sahabat berkata seperti itu. Wa kana yaqulu, sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca litakhudhu manasikakum, dalam ungkapan beliau litakhudhu manasikakum, agar kalian mengambil ibadah-ibadah kalian. Fa inni la adri la'alli la hujju ba'da hajjati hadhi, yang sesungguhnya aku tidak tahu, yang bisa jadi aku tidak bisa haji setelah hajiku ini. Artinya aku tidak bisa haji setahun akan datang setelah hajiku ini. Ini firasat. Kalau disabdakan oleh baginda Rasulullah, firasatul mu'min, yaitu firasatnya seorang mukmin, itu diawali dengan sabda Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang yang beriman, karena sesungguhnya orang yang beriman itu memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang yang beriman memandang, itu semuanya ada cahayanya Allah. Jadi akhirnya mampu untuk mendeteksi ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Terkadang orang nggak paham. Yang tahu sesuatu adalah Allah, benar. Hakikatnya segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Cuma Allah memberikan pemahaman tersebut pula kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi, para aulia, para ulama-ulama saleh. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman tersebut kepada mereka, tidaklah mungkin baginda Rasulullah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi benar memang secara hakikat Allah yang Maha mengetahui, wa huwa alimun bima fis sudur. Dialah Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati, dada-dada seseorang, yang dan bahkan yang belum terungkap di dalam dada-dada tersebut, Allah Maha mengetahuinya. Betul, itu hakikat yang memang Allah Subhanahu wa taala alimun, Maha mengetahui. Nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim As-Sami', yang Maha pengetahuan dan Maha mendengarnya Allah beda dengan pengetahuan dan pendengarannya makhluk. Fakana al-jami'u musyarikina fi nafsil amali, maka ketika itu satu komunitas semuanya bekerja sama dalam perlakuan yang sama, alladzi yaqumu bihi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ini, contohnya mereka langsung kerja sama ikut kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah melakukan seperti ini, kemudian mereka ikut kerja sama dengan baginda Rasulullah. Itulah kerjasama yang solid. Dan itu baginda Rasulullah sudah mengajarkan kepada mereka para sahabat dan sukses. Kenapa? Karena memang baginda Rasulullah sangat-sangat menjaga akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua yang ada di dalam kepribadian baginda Rasulullah itu adalah laqad kana lakum, sungguh yang ada untuk kalian. Laqad kana lakum fi rasulillah, dalam kepribadian baginda Rasulullah, dalam jasad baginda Rasulullah, dalam keagungan baginda Rasulullah, uswatun hasanah. Itu ada contoh yang sangat baik. Semuanya dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Sebelum baginda Rasulullah melakukan, sebelum yang lain melakukan, baginda Rasulullah sudah lebih terdahulu melakukan ini dan itu. Kemudian baginda Rasulullah mengomentari ini dan itu, bersabda ini dan itu. Itulah contoh yang sangat baik.
Ya Allah. Fa'amatu majalisi fil Madinatil Munawwarati kanat kadzalika. Maka umum majlisnya baginda Rasulullah di kota Al-Madinatul Munawwarah seperti itu. Ketika Rasulullah melakukan ini atau memerintahkan itu, selalu ada satu kerjasama yang sangat solid dengan mereka para sahabat. Walamma yati waktun khasun lil jihadi, tatkala datang khusus waktu berperang. Lil jihad, yang disebut dengan jihad di sini perang. Baginda Rasulullah tidak melakukan peperangan kecuali betul-betul menyimak dan menunggu wahyu yang datang dari Allah. Dan tidak terjadi peperangan kecuali sebelum-sebelumnya sudah ada satu perjanjian ini dan itu, ini dan itu. Makanya ketika kita lihat ada Sulhul Hudaybiyah, ada bayat dan ini dan itu dan ini dengan mereka para sahabat, perjanjian dengan mereka orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Mereka orang-orang kafir selalu menipu baginda Rasulullah. Mereka orang-orang kafir selalu melakukan pelanggaran apa yang sudah dilakukan perjanjian antara baginda Rasulullah dengan mereka orang-orang kafir. Nah, ketika itu beliau menunggu tepat dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika itu baru terjadi perang. Jadi tidak langsung hantam krama baginda Rasulullah untuk memengkikan dengan kata-kata Allahu Akbar, perang, jihad, tidak. Beliau betul-betul memahami hakikat jihad. Kalau bisa tidak ada peperangan, tidak ada peperangan. Kalau tidak ada peperangan, kalau bisa tidak ada peperangan. Jadi peperangan itu adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, karena banyak baginda Rasulullah ditipu dengan tipu muslihatnya mereka. Itu yang terjadi. Jamaah sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikit-dikit perang, kita bilang perang. Enggak dikit-dikit kita bilang perang lagi. Enggak. Kalau kita betul-betul melihat sejarah baginda Rasulullah dan mengambil hukum yang ada di dalam kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar sering kali berkata, jangan sampai kalian umat Islam Indonesia merugi lantaran terburu-buru untuk menindaklanjuti apa yang disebut dengan perang atau melakukan sesuatu dengan tergesa-gesanya. Misal, berapa banyak sudah terjadi di dunia Arab, di negara ini dan itu, negara ini dan itu. Mereka terburu-buru untuk mengatakan ini dan itu, untuk memberikan hukum dan ini dan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jangan sampai di Indonesia seperti itu. Dan ini rasa cintanya Al-Habib Umar kepada kita sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Habib Umar tidak cinta dan tidak sayang kepada kita, tidak mungkin beliau berkata seperti itu. Dari mujarrab, dari tajribah, dari yang sudah ada. Tapi ini jangan kita langsung buat tajribah lagi. Umur kita pendek. Kalau sering dikatakan oleh Al-Habib Umar, jangan jadikan ini cuma sekedar batu loncotan atau apa namanya perjalanan, kita coba lagi, tidak. Ini perjalanan bukan main coba-cobaan. Hidup setiap waktunya, setiap keadaannya itu semuanya bermanfaat. Janganlah sia-sia. Fala tudayyi'u waqtakum li gharadid dunya. Jangan kalian sia-siakan, waktu-waktu kalian untuk tujuan dunia. Itu kalau misalnya ketahuan untuk tujuan dunia. Bagaimana kalau misalnya la tujuan dunia wala tujuan akhirat? Kalau dikatakan oleh Imam Al-Haddad sabahlal wala takun sabahlalan, jangan kalian sabahlal. Sabahlal la dunia wala akhirat, tidak jalanin untuk dunia, tidak jalanin untuk akhirat. Sabahlal, makanya orangnya namanya bahlul. Itu namanya bahlul. Itu orang bahlul, dia nggak jalanin la dunia wala akhirat. Gitu. Kalau untuk jalanin dunia saja merugi, itu artinya orang yang betul-betul menyia-nyiakan waktunya, bukan beribadah kepada Allah, apalagi la dunia wala akhirat. Gitu. Kita lihat ada orang terkadang di jalan ke sana ke sini, ngapain? Nggak tahu nih, puyeng. Terus ya udah, la dunia wala akhirat, astagfirullah. Dia melakukan ini dan itu, ngapain? Tahu nih, yang penting ada gerakan la dunia wala akhirat. Rugi yang seperti itu. Kelak nanti di
dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ada di dalam surga, kemudian mereka satu waktu ingat satu kejadian di mana mereka duduk-duduk, mereka tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka dalam karunia agung di dalam surga, merasakan kenikmatan surga. Tapi ketika beliau ingat ketika mereka hidup di alam dunia, ada satu waktu di mana mereka tidak zikir kepada Allah. Mereka nyesal, mereka ya Allah, wa ya khasara, waduh menyesal, merugi. Tuh lihat, wa hum yatana'amun, padahal mereka sedang merasakan nikmat agungnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Walamma yati waqtun khasun lil jadi yanzur ila alladziina hum aqall min 15 sana. Ketika sudah mulai datang genderang perang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, genderang perang. Dung 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 dung. Masyaallah, genderang perang. Yanzuru ila alladziina hum aqall. Baginda Rasulullah melihat orang yang usianya kurang min 15 sana. Yang kurang dari 15 tahun. Lihat, mana nih sahabat-sahabat yang kurang usia 15 tahun. Oh, ada yang 14 tahun, ada yang 13 tahun. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Fayuwaqqifuhum wa ya'muruhum an yarji'u. Kemudian baginda Rasulullah memberhentikan mereka. Berhenti. Jangan teruskan. Kemudian pulang, engkau masih kecil. pulang, engkau masih kecil. Sayang baginda Rasulullah sama anak kecil, jangan ikut perang. Bahkan di antara perang, etika yang beliau ajarkan kepada mereka para sahabat ketika perang, jangan sekali-kali membunuh perempuan. Ketika perang jangan sekali-kali membunuh anak-anak kecil. Ketika perang bahkan jangan merusak, bahkan pohon yang ada di sekitar jangan dirusak. Itulah etika perang, dan itu dijalankan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Makanya keindahan tersebut membuat musuh yang ditawan akhirnya masuk Islam, musuh yang pada lari kemudian jatuh masuk Islam lagi, melihat keindahan yang terang benderang Badar, cahaya purnamanya baginda Rasulullah yang kemudian diamalkan pula oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Fayuqifum wa ya'muruhum an yarji'u. Kemudian baginda Rasulullah memberhentikan mereka dan memerintahkan mereka an yarji'u, agar mereka pulang. Nah, pulang. Engkau masih kecil. Anta sabi, engkau masih kecil. Pulang. Belum layak untuk perang. Kan Rasulullah sayang kalau begini jadinya. Ini ajaran dasar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika, padahal ketika itu abdal mujtama'u namadhi badi'atan min khilal hirsi ma'al jihad. Ketika itu terjadi dalam satu komunitas hasil yang sangat indah di saking pedulinya mereka kepada jihad. Padahal mereka betul-betul mau berperang. Anak-anak tersebut betul ikut mau perang. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Rasulullah stop mereka. Rasulullah mengatakan kepada mereka, irja'u, pulang. Ini adalah urusan orang-orang dewasa. Padahal mereka mau. Dan ini tidak ada nilai paksaan dari baginda Rasulullah atau dari orang-orang tua mereka. Kenapa? Rasa cinta mereka untuk membela agama, rasa cinta mereka untuk membela Islam. Walamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Uhud. Ingat dikatakan oleh Habib Umar di sini, tatkala kejadian perang Uhud, tatkala baginda Rasulullah keluar untuk perang Uhud. Nih, untuk perang Uhud, perang yang kedua setelah Badar Al-Kubra, yang di situ kaum muslimin menang, padahal jumlahnya 1:10. Dalam satu riwayat 313 atau 314 atau 315. Itu riwayat sejarah. Rasulullah dengan mereka para sahabatnya, sementara mereka orang-orang kafir 3.000 orang. 1:10. Tapi Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan dengan pasukan banyak dengan izin Allah. Di antaranya Badar. Di Uhud beda kejadiannya. Di sini Allah memberikan pengajaran kepada baginda Rasulullah dan kepada umatnya
dari kejadian Uhud dan juga dari kejadian sebelumnya yaitu Badar, di mana ketika dalam keadaan perang Badar mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, tapi ketika di Uhud mereka dengan jumlah yang sangat banyak para sahabat, perlengkapan perang dengan jumlah yang banyak, pada akhirnya nilai tawakal mereka kepada Allah berkurang. Dan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, ada di antara mereka yang sedikit hengkang. Apa yang terjadi? Ini kalau misalnya dalam satu peperangan di mana prajurit hengkang kepada komandannya, kepada panglimanya, apa yang terjadi? Ini ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, butuh dengan ketelitian yang sangat, butuh dengan kecintaan yang sangat, butuh dengan ketaatan yang sangat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setia namanya. Jadi di sini pengajaran bagaimana setia, karena hasil dari segala-galanya adalah kesetiaan. Mereka para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka para awliya Allah, mereka para ulama saleh, sampai mereka para pendakwah yang datang ke Indonesia yang pada akhirnya alhamdulillah dengan membuahkan hasil mahabbah, rasa cinta, dan bahkan kaum muslimin dengan jumlah yang terbanyak di negara kita, negara Republik Indonesia kita ini, dengan apa? Lantaran kecintaan, kesetiaan. Itu cinta dan setia. Karena modal dasar di seluruh tempat, modal dasar majelis, modal dasar dakwah, modal dasar pesantren, modal dasar masjid, musola, surau dan sebagainya itu adalah mahabbah. Dan betapa harus mengekspresikan dirinya untuk setia. Itu dia hasil semuanya. Apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ista'rada ashabuhu. Ada yang menawarkan diri, sahabatnya ada yang menawarkan diri. Sahabat baginda Rasulullah menawarkan diri mau perang Uhud. Faradda, kemudian baginda Rasulullah menolak. Kenapa? Faradda man istasghar. Rasulullah menolak orang yang masih kecil untuk perang. Orang kecil, masya Allah. Ya lucu aja kalau misalnya kita lihat ada anak kecil main bawa pedang. Kalau pedang-pedangan, seperti kita lihat di kampung-kampung kita misalnya, apa namanya, main pedang-pedangan pakai pisang itu, apa namanya, ituan pisang itu, oh coba main pedang-pedangan, atau main kayu-kayuan, kayu-kayu pete-petean gitu misalnya, kayu pete atau kayak apa, oh main pedang-pedang, itu kan pedang-pedangan. Ini pedang beneran. Kalau misalnya orang yang berada di dalam pertempuran, kalau dia enggak hidup atau meninggal, mati syahid, masya Allah. Aish kariman aw mut syahidan. Aish kariman, hiduplah engkau dengan hidup yang mulia, dan matilah engkau dengan mati yang syahid. Jadi ada sahabat Rasulullah menawarkan diri perang, kemudian ditolak. Wa kana minhum Samurah bin Jundub. Di antara mereka yang ditolak adalah Sayyidina Samurah bin Jundub. Usianya masih kecil ketika itu, usia 14 tahunan. 14 tahun mau perang ditolak sama baginda Rasulullah. Wa jaza Rafi' bin Khudayj. Padahal baginda Rasulullah membolehkan Sayyidina Rafi' bin Khudayj. Rafi' bin Khudayj kan itu seumuran dengan Samurah bin Jundub. Tapi Sayyidina Samurah bin Jundub dilarang perang, Sayyidina Rafi' bin Khudayj itu diperbolehkan. Kalau mungkin anak-anak kecil di zaman kita ketika tidak diperbolehkan perang, mereka bergembira, asik, nggak jadi perang. Tapi ini apa yang terjadi? Jemaah lihat apa yang terjadi. Faqala Samurah bin Jundub li Rabi'ih. Kemudian Samurah bin Jundub berkata kepada orang yang mendidiknya, kepada pendidiknya, kepada yang mendewasakan, yang menjaga dari kecilnya sampai remajanya, yaitu Murri bin Sinan, dengan berkata, ya wahai bapakku. Maksudnya Murri berkata kepada Murri bin Sinan, ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rafi' bin Khudayj. Rasulullah membolehkan Rafi' bin Khudayj untuk perang. Waraddani, tapi menolak aku berperang. Bagaimana dong? Waduh, demo kepada bapaknya, tapi demo yang benar. Gimana Pak?
Sementara Rafi' bin Khadij boleh, sementara saya tidak diperbolehkan. Padahal saya juga mau ikut perang bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraddani ana, kemudian baginda Rasulullah menolak aku untuk perang. Asra Rafi bin Khadij, aku bisa mengalahkan Rafi bin Khadij. Artinya aku bisa untuk mengalahkan beliau. Kalau untuk coba-coba artinya biasa kalau orang sebelum pentas namanya latihan, ya, latihan. Aku bisa latihan perang-perangan, aku bisa latihan silat sama dia. Mana yang lebih tampil? Aku bisa menjatuhkan dia. Gitu. Ibaratnya saking tuh beliau mau ikut berperang bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagana. Kemudian Murri bin Sinan berkata, langsung mengadu kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, radat tabni, engkau menolak anakku. Kalau zaman sekarang, ya Allah, di mana ditolak untuk perang, anaknya bergembira, orang tuanya bergembira. Lihat di zaman baginda Rasulullah, anaknya ditolak perang, sampai bapaknya ngadu, kenapa engkau tolak perang anakku ya Rasulullah? Anakku kan mau berperang bersama engkau ya Rasulullah, mau membela agama ini ya Rasulullah. Wa ajazta Rafi' bin Khadij, sementara engkau membolehkan Rafi' bin Khadij untuk perang. Wa ibni Yusra', padahal anakku bisa untuk mengalahkannya. Jadi artinya nih, maksudnya biar baginda Rasulullah memperbolehkan anaknya perang. Bukan artinya, oh kalau perang, kalau misalnya dia bergulat juga bisa untuk benar-benar kelihatan mana yang hebat dan tidak. Sebenarnya ini ungkapan saja. Dan memang nih anak memang udah bisa untuk bisa bergulat, untuk bisa berperang bisa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Rafi' wa Samurah. Kemudian baginda Rasulullah berkata kepada Rafi', ya, Rafi' bin Khadij wa Samurah bin Jundub. Mana Rafi' bin Khadij, mana Samurah bin Jundub? Sini. Tasara'a, bergulatlah kalian berdua. Bergulat. Teng, itu ibaratnya. Dilihat nih. Fasara Samuratu Rafi'an. Kemudian Samurah mulai menggulat Rafi'. Ada satu ketangkasan tersendiri. Ketika itu baginda Rasulullah melihat, fajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memperbolehkan Samurah bin Jundub untuk ikut perang. Ya Allah, ikut perang. Orang tuanya Samurah Jundub namanya, gitu. Tapi yang sepeninggal Jundub, maka yang mendidik beliau itu adalah Murri bin Sinan. Fajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu baginda Rasulullah memperbolehkan untuk Samurah bin Jundub untuk ikut perang Badar, untuk ikut perang Uhud maksudnya. Fasyahida Uhudan. Akhirnya beliau mati syahid di usia 14 tahun, merasakan kenikmatan dengan baginda Rasulullah dalam keadaan berperang. Allahu Akbar, ikut dengan perang dengan baginda Rasulullah. Bukan surga biasa tempatnya, tetapi surga. Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga itu ada maratib, ada tingkatan-tingkatan, dan tingkatan tertinggi itu adalah Firdaus, dan beliau bersama baginda Rasulullah di surga Firdaus. Wa ja'alana Allah Subhanahu wa taala minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya di antara mereka yang berada di dalam surga Firdaus dengan baginda Rasulullah. Amin. Jadi beliau akhirnya meninggal mati syahid bersama kaum muslimin yang lainnya, bersama dengan Sayyidul Syuhada, Sayyidina Hamzah. Yang kalau misalnya kita ke Uhud, berziarah di Uhud, kita lihat ada di antara kuburan-kuburan yang ternama, di antaranya kuburan Sayyidul Syuhada, pimpinannya orang yang mati syahid itu adalah paman dari baginda Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wal'an haulai fi hadzal sin. Sekarang kita lihat mereka yang usia-usia ini 14 tahun, 15 tahun ini kita lihat. Minarrab sinar rabi'ata asyarata wal khamisata asyarata, yaitu usia 14 15 tahun.
Kita lihat mana usia-usia yang seperti itu di zaman kita nih. 14 tahun, 15 tahun pada ngapain mereka? Pada ngapain mereka? Apakah ada kepedulian mereka untuk melanggengkan agamanya Allah dengan dakwah? Untuk membela mereka para ulama-ulama saleh. Ma hiya umniyatuhum wa tumuhatuhum? Apa cita-cita mereka? Apa cita-cita mereka? Kita lihat. Tanya kepada mereka yang usia 14, 15 tahun. Usia-usia mulai naik ke remaja. Hadza muntadhirun min ahadin jahaza hasubin yu'tihi iya. Ini pemuda yang ini nunggu seseorang untuk mendapatkan imbalan yang diberikan kepadanya. Oh, nunggu datangnya duit. Oh, nunggu datangnya ini dan itu. Hadza muntadhirun syai'an min madahir libasi wa ghairiha. Kemudian ada pemuda yang lain dikatakan oleh Habib Umar, nunggu di antara kecantikan pakaian, mode. Oh, mau pakai mode ini, mau mode itu, mode ini. Oh, lihat. Sampai lihat generasi-generasi kita banyak pakai pakaiannya yang mereka utamakan adalah mode. Bukanlah menutup aurat, mode-mode. Mereka dahulukan mode. Kalau misalnya membeli tas, oh, yang mode, enggak ada masalah mahal. Mereka beri baju, yang penting mode, enggak ada masalah mahal. Tidak untuk libas taqwa. Tidak untuk betul-betul menjaga dan memakai pakaian-pakaian takwa. Yang diutamakan dalam pakaian takwa itu adalah satrul aurat, menutup aurat, menjalankan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita lihat mana anak-anak muda kita yang menggunakan gamis, pakai peci, gamis, masya Allah, pakai koko, sarung, masya Allah. Mana di zaman sekarang kita lihat di jalan-jalan, di mall-mall, di tempat-tempat wisata atau di mana saja, ya Allah, lihat ini yang dikatakan oleh Habib Umar nyata semuanya. Lakin dzaka yuridu ma'rakatan, tapi ini Sayyidina Samurah bin Jundub itu menghendaki pertempuran. Yata'arradu fiha lil qatli, yang otomatis menawarkan kematian. Namanya orang perang itu pasti kalau enggak hidup atau mati, udah antara dua. Kalau enggak selamat dalam medan pertempuran atau meninggal dunia dalam mati syahid, atau meninggal fi sabilillah, mati syahid. Wa min ajli, karena untuk betul mendapatkan mati syahid itu. Ma hadha sumu fil madarik wal afkari wal masyair. Alangkah indahnya rasa tinggi, perhatian yang sangat tinggi yang didapati oleh Sayyidina Samurah bin Jundub ini. Pemahaman, pemikiran, perasaan yang sangat tinggi, padahal di usianya masih sangat muda. Tapi pola pemikirannya, kedewasaan pemahamannya sangat-sangat luar biasa dewasa. Wa kanu idza kharaju ma'abaihim, mereka para sahabat Rasulullah ini kalau usia-usia yang pada muda, banyak di antara mereka sahabat Rasulullah yang usianya masih muda, ketika mereka keluar bersama bapak-bapak mereka lagi keluar nih, sengaja dekat dengan orang tua. Namanya orang tua akan membawa anak kecil. Terkadang faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi mikyatihi, tatkala itu baginda Rasulullah memandang ke sebahagian gaya berjalannya. Rasulullah ngelihat gaya berjalannya, masya Allah, cuma masya Allah, dilihat. Min ajli an yanzur al-jaysh, tujuannya karena ketika itu baginda Rasulullah melihat prajuritnya, gaya jalannya bagaimana, dilihat betul-betul tegap gak. Yagumu ahaduhum ala tarfi asabihi, di antara mereka ada yang ketika berjalan di atas jari jemari kakinya gini, dingke, ya biar nggak kelihatan kecil, dingke, kayak begitu, dingke. Kalau dingke kan, wah udah gede nih, boleh perang gitu. Sampai kayak begitu tuh, sampai di stop oleh baginda Rasulullah untuk berperang, karena masih mudanya mereka. Lihat, ini pemahaman yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Betapa pembelaan mereka kepada agamanya Allah, kepada agama baginda Rasulullah sangat tinggi. Hasil pendidikan, hasil jerih payah apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, hasil di sini. Nah, kita pula seperti itu jemaah. Betapa ketika kita mendidik anak, dan anak masya Allah sangat luar biasa mempunyai kepedulian kepada kita sebagai orang tua.
itu udah mulai dapat hasil yang Allah Subhanahu wa taala bakal berikan kepada kita. Masya Allah. Di mana anak selalu mendoakan keberadaan orang tuanya. Anak yang ketika dalam keadaan belajar di negeri yang sangat jauh mendoakan selalu orang tuanya. Misal dalam satu ungkapan, Masya Allah, namanya anak-anak santri, kan ucapan-ucapannya ya namanya santri. Ada satu permintaanku, ketika aku pulang nanti berada dalam peraduan orang tuaku, aku bisa berjumpa dan aku bisa merasakan detak nafas kedua orang tuaku yang sangat indah. Itu yang aku minta ya Allah. Tuh lihat. Ini kan hasil kalau udah begitu jadinya. Kemudian sampai dia mengatakan, setiap orang tua tidak mengharapkan dunia yang bakal diberikan oleh anaknya kepada mereka, tetapi setiap orang tua selalu mengharapkan akhlak yang sangat indah, budi pekerti yang santun yang dimiliki oleh sang anak. Ini hasil seperti ini, perjalanan-perjalanan mereka kaum solehin yang mereka hasil sebagaimana yang telah dihasilkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kenapa? Mereka anak-anak kecil ketika berjalan dengan orang tuanya bagaikan prajurit datang itu dalam keadaan dingke, khasyata an yulahidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu saghirun sin. Khawatir kalau baginda Rasulullah melihat bahwa dia masih kecil, makanya jalannya dingke. Biar tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sudah besar, padahal Rasulullah tahu. Mereka para sahabat melakukan ini dan itu tahu. Madarik ma'rifah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka khawatirkan fayurudu minal khuruji fil jihad. Mereka khawatirkan kalau baginda Rasulullah menolak mereka keluar dari jihad, dari pertempuran. Radhiyallahu an ulaikal qaum. Allah ridha kepada kaum tersebut. Amin. Mudah-mudahan itu masuk dalam kita semuanya, dalam kita, keturunan kita, kaum muslimin semuanya dan generasi kaum muslimin semuanya. Tilka namadijul aliyah, itulah yang disebut dengan hasil yang sangat tinggi. Hasil dari peradaban yang baginda Rasulullah ajarkan. Al-hadarah wa thaqafatul islamiyah, hasil semuanya. Kita lihat. Fanzur ila ta'alluqatil qulubi 'indal abna'i wal banat. Coba perhatikan betapa ikatan hati putra dan putri bima tata'allaq, kepada siapa, dengan siapa dia berkaitan. Dia mempunyai satu kaitannya dengan siapa ya? Dengan siapa ta'alluqnya? Apakah mereka bertaluk dengan baginda Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atau kepada kaum guru, kaum salihin? Wa ila madza tatashawwaf wa ila madza tatashawwaq? Apa yang mereka rindukan? Apakah surganya Allah? Apakah ridhanya Allah? Apakah keagungannya Allah? Wa hadza natijatu ta'thiri tarbiyatin nabawiyah. Ini hasil dari dampak pendidikan kenabian ansarul mujtama' bihadil matabah. Komunitas ini penuh dengan kebenaran, komunitas mereka para sahabat, komunitas keluarga baginda Rasulullah. Wa kanu qabla sanawatin laysu bihadhihi surah, padahal mereka sebelum bersama baginda Rasulullah, tahunan sebelum dengan baginda Rasulullah tidak dengan seperti ini. Sebelum dididik oleh baginda Rasulullah tidak seperti ini. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa setia, tidak ada rasa etos kerja, semangat yang kuat, tidak ada kekuatan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, tidak ada. Tapi setelah dididik langsung oleh baginda Rasulullah, ada keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi di akhir-akhir kitab Shalatul Usrah wa Dawrul Abawaini fit Tarbiyah ini, akhirnya Al-Habib Umar berkata, ini hasil dari pendidikan. Kalau orang sudah merasakan hasil, betapa nikmat. Tapi kan sebelum hasil yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar di sini, betapa kajian, betapa perilaku. Kalau dikatakan oleh dalam Al-Hadits Al-Qudsi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, itu al-jawarih
tashtagil wal qulub tatawakkal. Anggota tubuhlah yang sibuk untuk menjalankan aktivitas, hati penuh dengan ketawakalan. Mana ya yang ada di dalam tawakal kita? Kalau kita sertakan usaha kita dengan tawakal, tapi usaha yang optimal, usaha yang sesuai dengan baginda Rasulullah, usaha yang diridhai oleh Allah dan baginda Rasulullah, usaha yang selalu menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu hatinya dia merasa tenang. Orang kalau udah tawakal, artinya dia jadikan segala sesuatu Allah, dari Allah dan untuk Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Hatinya tenang, badannya tenang. Orang yang tidak tawakal, badannya capek, hatinya juga capek. Masya Allah. Kenapa enggak dengan banyak ketawakalan? Banyak di sana sini kalau misalnya kita lihat generasi yang satu penuh dengan dendam, generasi yang satu penuh dengan kejahatan, kriminalitas, generasi yang berikutnya ahli ngambek misalnya, ngambek lagi, ngambek, astagfirullah. Ini kan berarti hatinya tidak tenang. Dia merasakan kengambekan yang berketerusan, kengambekan yang berketerusan, astagfirullahaladzim. Untuk menghilangkan itu semuanya, ikutkan tarbiyah Rasulullah, yaitu ikutkan tarbiyah nabawiyah yang sebagaimana sudah dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadallahu biaidina wa aidikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengambil peran tangan kita dan kalian, wa thabbatana wa iyyakum, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kami dan kalian ala kulli ma yuhib, dengan segala sesuatu yang Allah cintai. Amin. Mudah-mudahan ini gerakan-gerakan kita semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak keturunan kita, dalam mendidik generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi kaum muslimin. Wa jalana fi man yuhib, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya di antara orang yang Allah cintai. Allahumma ij'al hawana tab'an lima ja'a bihi nabiyyuka. Ya Allah, jadikan kesukaan kami untuk mengikuti segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Engkau. Jadikan segala sesuatu yang kita cintai dalam rangka dalil dari Nabi Muhammad. Ini Rasulullah makan ini gak? Rasulullah minum ini gak? Rasulullah ridha gak? Rasulullah bergembira gak? Kalau misalnya saya melakukan ini dan itu, ini dan itu, tuh lihat, yang kita jadikan timbangan segala sesuatunya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang, dari mulai bangun tidurnya kita sampai mau tidur lagi, bangun tidurnya kita sampai tidur lagi, bangun tidur kita sampai mau tidur lagi, semuanya adalah wacana untuk selalu menggembirakan hati baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aigidna min kulli ghaflatin wa sinah. Ya Allah, bangunkan kami dari segala bentuk kelalaian dan kengantukan. Artinya kengantukan ini lalai dan tidak sadar bahwa dirinya salah. Berikan pemahaman ya Allah. Andaikan kami salah, berikan pemahaman salah adalah salah ya Allah. Andaikan kurang, berikan pemahaman kurang adalah kurang ya Allah. Untuk yang salah tersebut bakal diperbaiki, yang kurang tersebut bakal ditambah dengan segala sesuatu yang pada akhirnya tidak menjadi kurang. Itu maksudnya. Makanya diantara firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian selalu Rasulullah berdoa dengan doa seperti itu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batil batil warzuqna ijtinabah. Ini keagungan Allah, lisan Allah yang Allah tuturkan untuk Nabi Muhammad. Jadi karena segala sesuatu yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan ini semuanya datang dari Allah untuk kemudian baginda Rasulullah mengungkapkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikanlah, perlihatkanlah kepada kami yang benar adalah benar, gunanya agar kami bisa mengikuti ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil ya Allah, yang salah adalah salah ya Allah. Maksudnya apa?
maksudnya agar engkau memberikan rezeki kepada kami untuk menjauhi itu ya Allah. Kalau ketahuan itu batil, kenapa harus kami dekati ya Allah? Kalau itu adalah hak, kenapa kami harus jauhi ya Allah? Tuh maksud dari doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watsabbitna ala ma tuhibbu minna, ya Allah, kuatkan apa yang kau cintai dari kami ya Allah. Apa yang kau cintai dari kami, kuatkan ya Allah. Kuatkan. Kalau itu ibadah, kuatkan ya Allah. Kalau itu zikir, kuatkan ya Allah. Kalau yang kau ridai, kuatkan ya Allah. Langgengkan ya Allah. Wa tawallana bima anta ahlu fil hissi wal ma'na, berikan kepada kami bima anta ahlu, dengan engkau yang maha untuk memberikan, karena engkau maha layak untuk maha memberi, fil hissi wal ma'na, secara daya rasa dan secara makna arti. Allahumma ja'al mustaqarral ilm min nafi'i qulubana, ya Allah, jadikan ilmu yang bermanfaat, kekuatan ilmu yang bermanfaat ada di dalam hati kami ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan adanya ilmu malah dekat kepada Allah, yang adanya ilmu malah dekat kepada baginda Rasulullah. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, yang setiap waktu selalu menjadikan baginda Rasulullah bergembira, makin takut kepada Allah, makin tawadhu dia, makin rasa khasyah, raja, khauf makin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ilmu, amal, sebagaimana yang diajarkan dalam At-Tariqatul Alawiyah, al-ilmu wal amal wal ikhlas wal wara wal khauf. Itu yang telah diajarkan ketika Al-Imam Ahmad bin Zain bertanya kepada Al-Imam Al-Haddad, "Ma Tariqatul Alawiyah ya Sayyidana?" Apa sih yang disebut dengan Tariqatul Alawiyah? Ya, Imam Al-Haddad berkata, al-ilmu wal amal wal ikhlas wal wara wal khauf. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ilmu kita bisa menghasilkan 5 perkara tersebut. Dengan ilmu itu sendiri bertambah dan mengamalkan ilmu. Orang yang tidak mengamalkan ilmu sayang, tidak ada manfaatnya. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat, dia punya ilmu tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Dan di antara ilmu yang bermanfaat, dia mampu untuk mengamalkan dengan mudah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menebar, kemudian dakwah, kemudian memberikan arahan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, alhamdulillah, tidak dipuji, jalan terus. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Lillah, laisa linnas, karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadahku, mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Hidup dan matiku untuk Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah di awal-awal doa iftitah kita ketika dalam keadaan salat, dan sunnah, dan sangat dianjurkan untuk kita selalu mengamalkan doa tersebut. Kemudian wara wal khauf, wara apik dia dalam beragama, wa khauf dia rasa takut kepada Allah, makin lama makin tinggi. Ya Allah, tangisannya makin banyak, ilmunya makin banyak, nangisnya makin banyak. Ilmunya makin banyak, rasa takut kepada Allah makin tinggi. Takut kalau masuk ke dalam api neraka. Kan aneh kalau misalnya ada orang yang mau, oh saya masuk neraka aja, enak kali di neraka, naudzubillah min dzalik. Atau orang sengaja berbuat maksiat. Orang sengaja berbuat maksiat, berarti dia sengaja untuk dijatuhkan ke dalam api neraka, naudzubillah. Wa mustaqar arbabi, ya Allah, dan juga berikan kekuatan pintu-pintu ilmu tersebut untuk selalu berada di dalam hati-hati sanubari kami, ya Allah. Diarana, untuk masuk di dalam rumah-rumah kami, pintu-pintu ilmu agar ada di dalam rumah-rumah kami. Di rumah-rumah kami menjalankan ilmu, mengamalkan ilmu, ya Allah, ikhlas, wara, khauf yang ada di dalamnya. Kenapa? Orang yang ada di dalam kubur itu semuanya tergantung kepada apa yang ada di dalam rumah. Apa yang dilakukan di dalam rumah? Apa yang dilakukan di dalam rumah, nanti di dalam kubur seperti itu. Wajal mustaqarral wara al-hajiz, ya Allah, jadikan kekuatan wara itu tadi yang telah diungkapkan. Al-wara apik dia menjalankan agama, al-hajiz guluban yang sekarang ada di dalam hati kami, wara apik dia menjalankan wara, menjalankan agama ini penuh dengan kehati-hatian.
Betul halal, tapi ini kira-kira bagaimana nih? Betul halal, tapi ini kira-kira bagaimana? Tidak sebagaimana kalau santri yang tidak wara disuruh gurunya untuk meletakkan mic misal, taruh mic, betul ungkapannya taruh mic, tapi kalau santri yang belum wara bisa jadi dia taruh mic di pinggiran reka, akhirnya jatuh. Tapi kalau santri yang wara taruh mic, maka mic tersebut akan ditaruh di tengah. Kenapa dia wara? Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Ya, guru mengatakan kepada murid, taruh gelas dan taruh piring dan bejana ke dapur, bukan cuma sekedar ditaruh, tapi dibersihkan. Yang wara itu artinya langsung dibersihkan, dan ketika dibersihkan wangi gak? Jangan ketika orang nyium langsung masih bau apa? Masih bau bawang atau bau apa namanya, bau sambal dan sebagainya. Itu wara namanya. Betul disuruh taruh, kan perintahnya ditaruh apa? Taruh piring dan gelas di dapur, tapi dibersihkan. Ini namanya wara. Ketika disuruh bersih, bersih bukan cuma sekadar bersih, tapi wangi. Bersihkan tempat, bersihkan pesantren, bersihkan ruangan. Bukan cuma sekadar bersih, tapi wangi. Dan betapa ditata ini dan itu. Ini namanya wara. Ini yang harus kita mau dan harus kita ada di dalam kepribadian kita. Wara, disuruh pakai jilbab, bukan cuma sekedar jilbab biasa, tetapi jilbab yang besar, yang memang betul-betul itu jilbabnya apa yang dicintai oleh istri-istri dan putri-putrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami, berikan ya Allah qurrata ayun, yaitu pelipur lara. Artinya anak nih, pelipur lara ya Allah, anak dan keturunan kami pelipur lara ketika kita melihat penuh dengan santun, penuh dengan akhlak, itu namanya pelipur lara. Ya, tadi kan dikatakan di mana orang tua tidak mengharapkan mutiara, intan, permadani di tangannya, tetapi yang orang tua harap apa? Akhlak dari sang anak, budi pekerti sang anak. Itu Masya Allah. Tidak setiap anak kecil bisa berdoa seperti itu, dan tidak setiap anak bisa mempunyai ungkapan seperti itu, kecuali anak-anak yang soleh lah yang seperti itu. Amin. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita semuanya seperti itu. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami terhadap orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Pemimpin orang-orang bertakwa, Masya Allah. Bukan kita bertakwa saja. Lil muttaqina imama, jadikanlah kami terhadap mereka orang-orang bertakwa sebagai pemimpin. Ini berarti kan doanya sangat tinggi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisi Engkau keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar doa ya Allah. Kalau keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salehah, yang menjadikan ucapannya selalu menyenangkan hati orang tua. Kalau misalnya orang tua nyuruh langsung, jangan ada balasan gak jelas. Waduh, orang tua dibilang gak jelas. Oh, jangan entar dulu, gak jelas. Apaan sih? Tidak. Yang disebut dengan pelipur lara, dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Beli ini langsung sholat, ngaji, zikir langsung, tidak ditunda-tunda. Ini yang disebut dengan dzurriyyah thayyibah. Ya, ini yang disebut dengan dzurriyyah thayyibah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mendengar doa. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Mudah-mudahan di akhir khatam kita dalam kitab Shalahul Usrah wa Daurul Abawain fi Tarbiyah memberikan hasil yang nyata untuk kita, anak keturunan kita, anak didik kita, generasi kaum muslimin timur, barat, utara dan selatan, semuanya menjadi pelipur lara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah al-qabul tamam rasul ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil
أموري وحماقة الحبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون، صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي.